Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asyifa Aurelia Aldi dengan NIM 24060009. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang permintaan agregat 2, penerapan model ISLM. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana model ISLM digunakan untuk memahami fluktuasi ekonomi, khususnya melalui pergeseran kurva IS akibat kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal seperti perubahan pengeluaran pemerintah dan pajak akan memengaruhi permintaan agregat. Ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran, permintaan agregat naik sehingga kurva IS bergeser ke kanan dan pendapatan nasional meningkat. Hal serupa terjadi saat pajak diturunkan karena konsumsi masyarakat meningkat. Namun, peningkatan pendapatan ini juga mendorong kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga dapat menekan investasi swasta, yang dikenal sebagai efek crowding out. Akibatnya, dampak akhir terhadap peningkatan pendapatan tidak sebesar yang diharapkan, sehingga keseimbangan baru terbentuk pada tingkat yang berbeda. Gambar 11.1 ini menunjukkan pergeseran kurva IS ke kanan akibat peningkatan pengeluaran pemerintah. Awalnya, keseimbangan berada di titik A dengan pendapatan Y1 dan suku bunga R1. Ketika pengeluaran pemerintah meningkat, kurva IS bergeser menjadi IS2, sehingga titik keseimbangan berpindah ke titik B. Pada titik ini, pendapatan meningkat menjadi Y2 dan suku bunga naik menjadi R2. Kenaikan suku bunga ini terjadi karena meningkatnya permintaan uang seiring naiknya pendapatan. Namun, kenaikan suku bunga juga mengurangi investasi, sehingga sebagian dampak positif dari kebijakan fiskal menjadi berkurang. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pergeseran kurva LM yang disebabkan oleh kebijakan moneter. Kebijakan ini berkaitan dengan perubahan jumlah uang beredar dalam perekonomian. Ketika jumlah uang beredar meningkat, kurva LM akan bergeser ke kanan atau ke bawah, yang menyebabkan penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga ini mendorong peningkatan investasi dan konsumsi, sehingga pendapatan nasional meningkat. Sebaliknya, jika jumlah uang beredar menurun, suku bunga akan naik dan investasi akan menurun. Proses ini menunjukkan bagaimana kebijakan moneter bekerja melalui mekanisme suku bunga untuk memengaruhi aktivitas ekonomi dan mencapai keseimbangan jangka pendek. Pada gambar 11.2 menunjukkan dampak perubahan kebijakan dalam model ISLM. Awalnya, keseimbangan berada pada titik A dengan tingkat pendapatan Y1 dan suku bunga R1. Ketika terjadi perubahan, kurva IS bergeser ke kanan, sehingga keseimbangan berpindah ke titik B. Akibatnya, pendapatan meningkat menjadi Y2 dan suku bunga naik menjadi R2. Kenaikan suku bunga ini mencerminkan meningkatnya permintaan uang akibat naiknya pendapatan dalam perekonomian. Gambar 11.3 menunjukkan pergeseran kurva LM akibat peningkatan jumlah uang beredar. Kurva LM bergeser ke bawah dari LM1 ke LM2. Keseimbangan awal berada di titik A dengan pendapatan Y1 dan suku bunga R1. Setelah terjadi peningkatan uang beredar, keseimbangan berpindah ke titik B, di mana pendapatan meningkat menjadi Y2 dan suku bunga menurun menjadi R2. Penurunan suku bunga ini mendorong investasi, sehingga aktivitas ekonomi meningkat dan menghasilkan keseimbangan baru yang lebih tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai interaksi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam model ISLM. Kebijakan fiskal seperti perubahan pajak atau pengeluaran pemerintah akan memengaruhi permintaan agregat dan menggeser kurva IS. Namun, dampak akhirnya terhadap perekonomian sangat bergantung pada respon kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral. Misalnya, kenaikan pajak dapat menurunkan konsumsi dan pendapatan, sehingga berpotensi memicu resesi.
Akan tetapi, Bank Sentral dapat merespon dengan menambah jumlah uang beredar untuk menurunkan suku bunga dan mendorong investasi. Oleh karena itu, kombinasi antara kebijakan fiskal dan moneter sangat menentukan apakah dampak terhadap output akan melemah, tetap, atau justru semakin kuat dalam jangka pendek. Gambar 1.4 menunjukkan 3 kemungkinan respon Bank Sentral terhadap kebijakan fiskal, khususnya kenaikan pajak. Pada bagian A, jika Bank Sentral mempertahankan jumlah uang beredar, kurva LM tetap dan penurunan pendapatan terjadi. Pada bagian B, jika Bank Sentral menahan suku bunga tetap, maka jumlah uang beredar disesuaikan sehingga dampak penurunan pendapatan menjadi lebih kecil. Sedangkan pada bagian C, jika Bank Sentral menargetkan pendapatan tetap, maka jumlah uang beredar ditingkatkan sehingga kurva LM bergeser dan mampu menahan penurunan output. Hal ini menunjukkan pentingnya peran kebijakan moneter dalam menstabilkan perekonomian. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai guncangan dalam modal ISLM yang dapat memengaruhi keseimbangan perekonomian. Guncangan pada kurva IS biasanya berasal dari perubahan dalam permintaan barang dan jasa, seperti peningkatan atau penurunan investasi serta konsumsi masyarakat. Misalnya, ketika kepercayaan konsumen menurun, maka konsumsi akan turun dan menggeser kurva IS ke kiri. Sementara itu, guncangan pada kurva LM berasal dari perubahan permintaan uang yang dapat dipengaruhi oleh faktor seperti perubahan teknologi pembayaran atau preferensi masyarakat terhadap uang tunai. Guncangan ini akan menggeser kurva LM dan memengaruhi tingkat suku bunga serta pendapatan nasional. Secara keseluruhan, guncangan-guncangan tersebut dapat menyebabkan fluktuasi ekonomi, baik peningkatan maupun penurunan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dan moneter sangat diperlukan untuk menstabilkan perekonomian agar tetap berada pada kondisi yang seimbang. Selanjutnya, kita akan membahas bahwa Bank Sentral memiliki peran penting dalam memengaruhi kondisi perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga. Kedua instrumen tersebut digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi agar pertumbuhan tetap berjalan dengan baik. Dalam praktiknya, Bank Sentral sering menggunakan suku bunga sebagai target kebijakan moneter. Ketika suku bunga diturunkan, masyarakat dan perusahaan cenderung lebih mudah meminjam uang sehingga konsumsi dan investasi meningkat. Sebaliknya, jika suku bunga dinaikkan, aktivitas ekonomi dapat melambat karena biaya pinjaman menjadi lebih mahal. Selain itu, Bank Sentral juga menggunakan operasi pasar terbuka untuk mengatur jumlah uang beredar di masyarakat. Caranya dilakukan dengan membeli atau menjual surat berharga pemerintah. Jika Bank Sentral membeli surat berharga, jumlah uang beredar akan bertambah. Sebaliknya, jika menjual surat berharga, uang beredar akan berkurang. Oleh karena itu, jumlah uang beredar dan suku bunga saling berkaitan dalam menciptakan keseimbangan ekonomi. Materi selanjutnya yaitu bagaimana modal ISLM digunakan untuk menjelaskan terbentuknya kurva permintaan agregat atau aggregate demand. Kurva permintaan agregat menunjukkan hubungan antara tingkat harga dengan pendapatan nasional dalam perekonomian. Dalam modal ISLM, ketika tingkat harga meningkat, jumlah uang real yang diminta masyarakat menjadi menurun. Dalam modal ISLM, ketika tingkat harga meningkat, jumlah uang yang dimiliki masyarakat menjadi menurun. Jumlah uang real dapat dilihat melalui rumus M per P, di mana M adalah jumlah uang beredar dan P adalah tingkat harga. Penurunan uang real menyebabkan kurva LM bergeser ke atas. Akibatnya, suku bunga meningkat dan investasi menurun, sehingga pendapatan nasional ikut turun. Kondisi inilah yang membuat kurva permintaan agregat memiliki kemiringan menurun atau downward sloping.
Selain itu, kurva AD juga dapat bergeser akibat perubahan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, maupun guncangan ekonomi. Jika hanya tingkat harga yang berubah, maka yang terjadi adalah pergerakan sepanjang kurva AD, bukan pergeseran kurva. Gambar 1.5 menjelaskan proses terbentuknya kurva permintaan agregat dalam model ISLM. Pada panel pertama, terlihat bahwa kenaikan tingkat harga dari P1 ke P2 yang menyebabkan jumlah uang real masyarakat menurun. Kondisi ini menggeser kurva LM ke atas. Akibatnya, suku bunga meningkat dan pendapatan nasional turun dari Y1 menjadi Y2. Penurunan pendapatan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat harga, semakin rendah output atau pendapatan nasional. Hubungan inilah yang kemudian digambarkan pada panel kedua dalam bentuk kurva agregat demand atau AD yang memiliki kemiringan menurun. Dengan demikian, kurva ISLM membantu menjelaskan mengapa kurva permintaan agregat bergerak dari kiri atas ke kanan bawah dalam perekonomian makro. Gambar 11.6 menjelaskan bagaimana kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dapat menggeser kurva permintaan agregat. Pada bagian pertama, kebijakan moneter ekspansif dilakukan dengan menambah jumlah uang beredar. Penambahan jumlah uang beredar meningkatkan uang real, sehingga kurva LM bergeser ke bawah atau ke kanan. Akibatnya, suku bunga menurun dan pendapatan nasional meningkat. Kondisi ini menyebabkan kurva AD bergeser ke kanan. Sementara itu, pada bagian kedua dijelaskan kebijakan fiskal ekspansif, seperti peningkatan pengeluaran pemerintah atau penurunan pajak. Kebijakan tersebut menggeser kurva IS ke kanan, sehingga output meningkat pada setiap tingkat harga. Akibatnya, permintaan agregat dalam perekonomian juga meningkat dan kurva AD kembali bergeser ke kanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bahwa model ISLM dapat digunakan untuk menganalisis perekonomian dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, tingkat harga dianggap tetap, sehingga keseimbangan ekonomi ditentukan oleh perpotongan kurva IS dan LM. Sebaliknya, dalam jangka panjang, tingkat harga bersifat fleksibel dan output akan kembali menuju tingkat alamiahnya. Ketika harga menurun, jumlah uang real meningkat, sehingga kurva LM bergeser ke kanan dan perekonomian kembali menuju keseimbangan. Di sini saya juga akan menjelaskan perbedaan pandangan Keynesian dan klasik. Pendekatan Keynesian menganggap harga cenderung tetap, sehingga output menyesuaikan kondisi ekonomi. Sementara itu, pendekatan klasik beranggapan output berada pada tingkat alami dan harga yang akan menyesuaikan. Model IS digambarkan melalui keseimbangan pasar barang, sedangkan model LM menunjukkan keseimbangan di pasar uang. Gambar 11.7 menunjukkan perbandingan keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang dalam model ISLM, serta model agregat demand dan agregat supply. Dalam jangka pendek, tingkat harga masih tetap di P1, sehingga perekonomian berada pada titik keseimbangan K. Namun dalam jangka panjang, tingkat harga menjadi fleksibel dan menyesuaikan kondisi ekonomi hingga mencapai titik C. Penurunan tingkat harga dari P1 ke P2 meningkatkan jumlah uang real sehingga kurva LM bergeser. Pergeseran ini membantu output kembali ke tingkat alami atau natural level of output. Pada grafik agregat demand dan agregat supply, proses penyesuaian tersebut menunjukkan bagaimana ekonomi bergerak dari keseimbangan jangka pendek menuju jangka panjang secara bertahap. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai depresi besar atau The Great Depression melalui hipotesis pengeluaran yang berkaitan dengan goncangan pada kurva IS.
Depresi besar ditandai dengan penurunan pendapatan nasional yang disertai penurunan suku bunga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kurva IS bergeser ke kiri akibat melemahnya permintaan dalam perekonomian. Pergeseran kurva IS terutama disebabkan oleh turunnya konsumsi dan investasi masyarakat. Salah satu faktor utama adalah krisis pasar saham tahun 1929 yang menyebabkan kekayaan masyarakat menurun dan kepercayaan terhadap ekonomi melemah. Selain itu, investasi perumahan juga mengalami penurunan, sehingga aktivitas ekonomi semakin lambat. Kegagalan banyak bank memperburuk kondisi karena penyaluran dana kepada masyarakat dan dunia usaha terganggu. Di sisi lain, kebijakan fiskal kontraktif seperti kenaikan pajak dan pengurangan belanja pemerintah juga ikut menekan permintaan agregat. Akibat seluruh faktor tersebut, pendapatan nasional mengalami penurunan yang sangat besar. Hipotesis uang dalam kerangka ISLM menjelaskan bahwa perubahan jumlah uang beredar dapat menimbulkan guncangan pada kurva LM. Pada periode 1929 hingga 1933, jumlah uang beredar menurun sekitar 25%. Secara teori, penurunan ini akan menggeser kurva LM ke kiri yang berarti suku bunga naik dan tingkat output menurun. Namun, kenyataan yang terjadi tidak sepenuhnya sesuai dengan teori tersebut. Uang real justru sempat meningkat karena harga-harga turun lebih cepat dibandingkan penurunan jumlah uang nominal. Selain itu, suku bunga tidak mengalami kenaikan seperti yang diperkirakan, tetapi justru menurun. Hal ini menunjukkan adanya faktor lain yang memengaruhi kondisi ekonomi saat itu. Dengan demikian, hipotesis uang tidak cukup kuat untuk menjelaskan awal terjadinya depresi besar, sehingga perlu dikombinasikan dengan penjelasan lain seperti melemahnya permintaan agregat dan krisis di sektor perbankan serta keuangan global. Hipotesis uang lanjutan menyoroti dampak penurunan harga atau deflasi terhadap perekonomian. Pada periode tersebut, deflasi sekitar 25% justru memperparah kondisi ekonomi. Dari sisi stabilisasi, penurunan harga meningkatkan jumlah uang real, yaitu M dibagi dengan P, sehingga kurva LM bergeser ke kanan dan mendorong kenaikan pendapatan. Selain itu, efek Pigou menunjukkan bahwa kenaikan kekayaan real dapat meningkatkan konsumsi masyarakat. Namun, terdapat juga efek destabilisasi yang lebih kuat. Dalam teori debt deflation, penurunan harga meningkatkan beban utang real, sehingga konsumsi menurun. Di sisi lain, ekspektasi deflasi membuat suku bunga real meningkat, yang akhirnya menekan investasi. Dalam kerangka ISLM, kondisi ini tercermin pada pergeseran kurva IS ke kiri. Akibatnya, pendapatan nasional justru mengalami penurunan. Dengan demikian, meski ada efek stabilisasi, dampak negatif deflasi lebih dominan dalam memperburuk krisis ekonomi saat itu. Gambar 11.8 menjelaskan dampak ekspektasi deflasi dalam model ISLM. Ketika masyarakat memperkirakan harga akan terus turun, maka suku bunga real meningkat meskipun suku bunga nominal mungkin menurun. Kenaikan suku bunga real ini membuat investasi menjadi kurang menarik bagi pelaku usaha. Akibatnya, pengeluaran investasi menurun dan kurva IS bergeser ke kiri dari IS1 ke IS2. Pergeseran ini menyebabkan penurunan tingkat pendapatan atau output dari Y1 menjadi Y2. Sementara itu, titik keseimbangan baru menunjukkan bahwa suku bunga nominal turun dari I1 ke I2. Tetapi suku bunga real justru naik dari R1 ke R2. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ekspektasi deflasi memiliki efek kontraktif terhadap perekonomian karena menekan investasi dan menurunkan pendapatan secara keseluruhan dalam sistem ekonomi. Apakah depresi besar bisa terjadi lagi? Kemungkinannya kecil, meskipun tidak pernah bisa dipastikan sepenuhnya. Sejarah memberi pelajaran penting.
Kebijakan yang tepat dapat meredam gejolak ekonomi. Kini, Bank Sentral lebih aktif menjaga stabilitas uang beredar melalui suku bunga dan intervensi pasar. Pemerintah juga menerapkan kebijakan fiskal yang lebih fleksibel, tidak lagi terikat pada anggaran seimbang saat krisis, sehingga dapat mendorong pemulihan. Selain itu, hadir institusi pendukung seperti asuransi simpanan bank yang menjaga kepercayaan publik, serta sistem pajak otomatis yang berfungsi sebagai stabilisator ketika ekonomi melemah. Pengetahuan ekonomi yang semakin maju membantu pengambil kebijakan bertindak lebih cepat dan terukur. Semua ini membuat dunia lebih siap menghadapi guncangan, sehingga krisis besar seperti masa lalu dapat dicegah atau setidaknya diminimalkan dampaknya. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan karena faktor global. Konflik dan perubahan teknologi dapat memicu ketidakpastian baru yang menuntut respon kebijakan yang adaptif dan kolaboratif. Kesimpulan dari materi ini yaitu, modal ISLM merupakan alat penting untuk memahami bagaimana perekonomian bekerja dalam jangka pendek ketika harga masih kaku. Modal ini menjelaskan hubungan antara pasar barang atau IS dan pasar uang atau LM, serta menunjukkan bagaimana kebijakan fiskal dan moneter memengaruhi output, suku bunga, dan pendapatan nasional. Ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran atau bank sentral menambah jumlah uang beredar, keseimbangan ekonomi akan berubah dan memengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Namun dalam jangka panjang, kondisi ekonomi berbeda. Harga menjadi lebih fleksibel sehingga perekonomian cenderung kembali ke tingkat output alaminya seperti dalam teori klasik. Oleh karena itu, modal ISLM lebih tepat digunakan untuk menjelaskan fluktuasi ekonomi jangka pendek. Meskipun demikian, modal ini hanyalah dasar analisis. Untuk memahami ekonomi secara lebih lengkap, perlu mempertimbangkan faktor lain seperti ekonomi global, penawaran agregat, serta perilaku konsumsi dan investasi agar kebijakan ekonomi menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai permintaan agregat dan modal ISLM dalam menjelaskan keseimbangan ekonomi jangka pendek serta peran kebijakan fiskal dan moneter dalam memengaruhi pendapatan dan suku bunga. Semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman kita terhadap dinamika perekonomian secara keseluruhan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.